bersama saya Hermawan dari SMP Negeri 2 Gunung Jati dalam pelajaran IPA. Bagaimana anak-anakku? Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Hendaklah kita semua menjaga kesehatan. Dan sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, tetap semangat untuk belajar IPA. Pada kali ini kita akan belajar IPA untuk bab 2. Anak-anakku, sebelum kita mulai, alangkah baiknya like, subscribe, dan komen di bawah ini. Selanjutnya anak-anakku, sebelum kita belajar, saya selalu menyarankan agar anak-anakku selalu rajin membaca. Karena dengan membaca, semua materi akan mudah untuk dipahami. Di bab 2 ini, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Mengapa ini penting untuk kita pelajari? Untuk mengetahui, menjelaskan klasifikasi benda tentunya. Amati benda-benda di sekitar mana. Nah, di sini dan di buku kalian yang sedang kalian baca terdapat banyak benda, ataupun di rumah juga banyak benda. Satu contoh misalnya di sini ada bola, ada orang utan, ada tas, ada mainan, ada helikopter, ada kucing, ada ban mobil, ada mobil-mobilan. Nah, ini bagaimana? Apa ciri-cirinya dari benda-benda tersebut? Mulailah belajar mengamati secara rinci detail. Yaitu mulailah dari bentuknya. Tentu dari semua benda yang kita amati ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Bola bentuknya bundar, kemudian ban mobil juga demikian, tas bentuknya kotak, dan seterusnya. Semuanya memiliki perbedaan bentuk. Demikian pula dari ukurannya. Ukurannya ada yang besar, ada yang besar sekali, ada yang kecil, ada yang sangat kecil, dan seterusnya. Ini harus kita amati secara betul. Kemudian warnanya tentu saja memiliki warna yang berbeda-beda. Keadaan permukaan bendanya juga berbeda-beda. Yang berikutnya adalah bahan penyusunnya. Sehingga jika kalian mengamatinya dari hal-hal seperti ini, maka akan bisa mengelompokkan bagaimana atau apa saja yang bentuknya sama, apa saja yang ukurannya sama, apa saja yang warnanya sama, apa yang berbeda, dan seterusnya. Selanjutnya, dari berbagai yang kalian amati, nanti akan mengerucut kepada benda-benda yang akan kalian simpulkan, oh ini sebagai makhluk hidup dan ini sebagai benda mati. Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan benda mati, apa perbedaannya, kita akan coba untuk mengisi tabel 2.2 nama dan ciri-ciri benda. Satu contoh misalnya kita ambil tas. Nah, di sini tinggal kalian checklist ya. Dibuat lagi di buku tulis atau di mana. Apakah tas itu bergerak? Tidak. Apakah tas itu tumbuh dan berkembang? Juga tidak. Apakah tas itu bernapas? Tidak. Apakah tas itu berkembang biak? Tidak. Apakah tas itu memerlukan nutrisi? Tidak. Apakah peka terhadap rangsang? Juga tidak. Nah, seperti ini anak-anak mengisinya. Mudah bukan? Untuk kita isi berasal dari apa yang kita amati. Kemudian
ban mobil. Nah, ban mobil bisa bergerak. Berarti ada salah satu ciri yang bergerak. Tentu saja bergeraknya ban mobil ini dikarenakan mobilnya bergerak. Kalau mobilnya diam saja, tentu bannya juga diam saja. Apakah ban mobil ini tumbuh dan berkembang? Tidak. Bernapas? Tidak. Berkembang biak? Tidak. Memerlukan nutrisi juga tidak. Peka terhadap rangsang juga tidak. Nah, ini adalah untuk isian ban mobil. Selanjutnya kita ambil contoh untuk yang lain. Misalnya pada orangutan. Apakah orangutan itu bergerak? Ya, dia bisa bergerak kemana-mana, berjalan, melompat, dan seterusnya. Apakah tumbuh dan berkembang? Iya. Bernapas? Iya. Berkembang biak juga. Kemudian memerlukan nutrisi dan kemudian peka terhadap rangsang. Nah, ini begini cara mengisinya, anak-anak. Nah, tugas berikutnya adalah kalian diisi ya untuk bola, pesawat, helikopter, tumbuhan, dan burung. Diisi seperti yang contoh seperti ini. Lanjut. Terus bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Makhluk hidup jumlahnya sangat banyak. Bagaimana cara kita mempelajarinya? Nah, ini tentu harus dipelajari atas apa perbedaan dan persamaannya. Dari 3 gambar ini ada gambar manusia, ada gambar hewan, ada gambar tumbuhan. Apa perbedaan dan persamaannya? Tentu banyak sekali perbedaannya. Persamaannya ketiga-tiganya adalah makhluk hidup karena memiliki ciri-ciri hidup yang tadi baru saja kita bahas. Persamaan ketiganya merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu, anak-anak? Nah, tadi sudah ya. 1, bernapas. Bernapas itu gampang ya, yaitu menghirup udara atau oksigen, mengeluarkan CO2. Yang nanti selanjutnya bernapas itu sangat diperlukan untuk mendapatkan energi. Karena oksigen yang digunakan untuk membakar energi zat makanan yang ada dalam tubuh kita. Berikutnya memerlukan makan dan minum. Ini ciri makhluk hidup yang kedua, memerlukan makan dan minum. Sebagai makhluk hidup perlu makan dan minum untuk mendapatkan energi. Ini kaitannya dengan tadi bernapas. Bergerak. Sebagai makhluk hidup jelas mempunyai ciri-ciri dia bergerak. Hewan dan manusia mempunyai gerak yang bebas. Pada manusia dia bisa bermain bola, bisa berlari, dan seterusnya. Kalau pada tumbuhan juga bisa bergerak, tapi dalam keadaan yang terbatas. Misalnya gerakan bunga mekar misalnya, atau yang lainnya. Tumbuh dan berkembang. Sebagai makhluk hidup, dia tumbuh dan berkembang. Sel-selnya dari kecil sampai hingga menjadi besar. Memasuki fase-fase yang berbeda-beda. Ini dari kecil, terus besar hingga dewasa. Demikian pula pada hewan dan tumbuhan. Mempunyai fase-fase yang berbeda, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang tentu saja inilah adalah irreversible, tidak kembali lagi ke awal. Itu ciri tumbuh dan berkembang. Selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Sebagai makhluk hidup mempunyai ciri dapat berkembang biak atau reproduksi yang tujuannya adalah untuk melanjutkan keturunannya, melanjutkan hidupnya dengan memperbanyak keturunan. Seperti pada hewan, manusia, tumbuhan, semuanya melakukan reproduksi. Pada tumbuhan, misalnya di sini pada bawang putih, dia menghasilkan umbi lapis untuk reproduksinya. Yang berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu kemampuan indera daripada makhluk hidup. Sebagai contoh manusia, matanya, hidungnya, telinganya, kulitnya, semua inderanya
itu peka terhadap perangsang. Sebagai contoh, mata kena cahaya maka dia akan silau, berarti dia peka atau iritabilitas. Demikian pula pada hewan dan tumbuhan mempunyai kemampuan peka terhadap perangsang. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri atau adaptasi. Sebagai makhluk hidup, dia mempunyai kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan, sehingga dia mampu tetap bertahan hidup. Demikian untuk ciri-ciri makhluk hidup. Berikutnya bagaimana cara mengklasifikasi makhluk hidup? Jumlah makhluk hidup tadi kan sangat banyak sekali. Anak-anak, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Siapa yang pernah pergi ke pasar? Nah, kalau kalian pernah pergi ke pasar, saya yakin semuanya pernah, baik pasar tradisional maupun pasar swalayan ya. Nah, kalian akan menemukan orang berjualan yang sangat banyak, orang yang membeli sangat banyak, berjubel. Nah, di pasar itu si pembeli tetap akan mudah mencari. Kenapa? Karena semuanya sudah mengelompok rapi gitu ya. Artinya orang yang berjualan sayur-sayuran ini semuanya orang sayur-sayuran semua ini. Berjualan sayur-sayuran semua, nanti di sebelah mana itu ada orang yang berjualan baju-baju semua. Jadi secara mengelompok yang sesuai. Nah, semua dikelompokkan agar teratur, agar mudah berdasarkan persamaan dan perbedaan. Persamaannya ini kan sayuran semua disamakan di satu kelompokan supaya pembelinya mudah dipengelompokkan. Nah, jadi pembelinya akan merasa mudah. Jadi tujuan untuk mengklasifikasinya adalah untuk mempermudah mempelajarinya dalam hal ini. Tujuan klasifikasi yang pertama mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Makhluk hidup yang sekelompok, yang satu grup, satu kelompok jelas memiliki kekerabatan yang sangat dekat dibandingkan dengan makhluk hidup yang berbeda kelompoknya. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi yaitu satu, untuk mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Cari perbedaan dan persamaannya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh, morfologi, dan atau dalam alat dalam tubuh atau anatomi. Morfologinya bagaimana, anatominya bagaimana. Kalau ada persamaan, jadikan satu grup. Kalau tidak sama, berbeda kelompok. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Secara sederhana, yang paling mudah misalnya berdasarkan manfaat, tentu atau ukuran, atau tempat, atau cara hidupnya. Ini biasa digunakan oleh kita yang secara sederhana untuk belajar. Proses klasifikasi memerlukan tahap-tahap, yaitu pencanderaan atau identifikasi, pengelompokan, dan pemberian nama. Nah, ini kita contoh. Ayo kita coba, ada beberapa nama atau tumbuhan yang bisa kita lihat pada halaman 44 di buku kalian ya. Ada bayam, ada kacang, ada padi, kentang, kedelai, melati, kacang panjang, kamboja, kemudian sawi, cemara, ketela pohon, dan kol. Bagaimana ini kita mengelompokkannya? Coba kita kelompokkan. Apakah anak-anak sudah bisa mengelompokkannya? Kira-kira bayam sekelompok dengan yang mana? Ataukah dia tidak ada kelompoknya? Nah, kita coba ya. Hasil pengelompokan tumbuhan: kedelai, kacang tanah, kacang panjang. Ini jadikan satu kelompok. Misalnya ini kelompok kacang-kacangan. Berikutnya adalah sawi, bayam, kol. Ini satu kelompok. Misalnya ini disebut kelompok sayuran daun, karena orang memanfaatkan daunnya. Seperti itu. Jadi berdasarkan manfaatnya.
Berikutnya padi, kemudian kentang, dan ketela pohon. Kita kelompokkan dalam satu kelompok. Kenapa? Karena kelompok ini adalah kelompok tanaman makanan pokok, mengandung karbohidrat. Ini satu kelompok, sama-sama semua nih, tiga-tiganya. Yang terakhir adalah melati, cemara, dan kamboja. Ini satu kelompok karena dilihat dari kelompok ini adalah kelompok tanaman hias. Kita tanam di halaman sehingga bagus untuk hiasan. Seperti itu anak-anak, cara mengelompokkan yang sederhana. Berikutnya adalah urutan takson oleh Carolus Linnaeus. Dari cara pengelompokan itu yang paling banyak sekali menjadi satu kelompok keseluruhannya itu disebut dengan bahasa Latinnya adalah regnum, bahasa Indonesianya dunia, bahasa Inggrisnya adalah kingdom. Jadi semuanya ini adalah kelompok yang sangat besar. Nah, nanti oleh Whittaker makhluk hidup dibagi menjadi 5 dunia atau 5 kingdom ya. Selanjutnya akan seperti itu. Kemudian di bawahnya kingdom atau dunia atau regnum dibagi lagi menjadi beberapa kelompok. Kita namakan dengan divisio atau filum, bahasa Latinnya, bahasa Indonesia divisi filum, bahasa Inggrisnya division filum. Kemudian di bawahnya lagi divisio, di filum dibagi kelompok-kelompok lagi, namanya klasis, bahasa Indonesianya kelas, bahasa Inggrisnya kelas. Berikutnya dibagi kelompok lagi menjadi ordo, bahasa Indonesianya bangsa, bahasa Inggrisnya order. Bahasa Latinnya kemudian berikutnya adalah familia, bahasa Indonesianya adalah suku, dan bahasa Inggrisnya adalah family. Di bawahnya lagi genus, bahasa Indonesianya marga, bahasa Inggrisnya adalah genus. Dikelompokkan lagi di bawahnya adalah spesies, bahasa Indonesianya jenis, dan bahasa Inggrisnya adalah spesies. Kriteria klasifikasi tumbuhan. Dalam mengklasifikasikan tumbuhan, ada kriteria yang harus dicermati. Yang pertama, organ perkembangbiakannya. Apakah dengan spora atau dengan bunga? Jadi misalnya kalian menemukan tumbuhan, maka lihat dulu tumbuhan itu berkembang biak dengan spora atau dengan bunga. Yang kedua adalah habitusnya, atau apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Nah, silakan kelompokkan. Kelompok perdu, kelompok pohon, atau kelompok semak-semak. Yang ketiga adalah bentuk ukuran daun. Yang keempat, cara berkembang biak, apakah dengan seksual, generatif, atau dengan aseksual, avegetatif. Kriteria klasifikasi hewan. Ada 3 kriteria yang harus dicermati dalam mengklasifikasi hewan. 1, saluran pencernaan makanannya. Pada hewan tingkat rendah belum mempunyai saluran pencernaan makanan. Hewan tingkat tinggi sudah mempunyai lubang mulut, saluran pencernaan, dan anus. Jadi sudah ada salurannya. Yang kedua adalah kerangkanya atau skeletonnya. Apakah kerangka luar, exoskeleton, atau rangka dalam, endoskeleton. Yang ketiga adalah anggota gerak. Apakah berkaki 2, 4, atau tidak berkaki. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita nanti mengelompokkan makhluk hidup. Berikutnya, dalam mengelompokkan makhluk hidup, untuk mempermudah kita membuat kunci dikotomi. Dikotomi itu seperti ini bagan diagram klasifikasi yang terdapat pada halaman 53 ya. Nah, dikotomi dikatakan dikotomi karena selalu terbagi 2 gitu. Di itu 2. Jadi misalnya tumbuhan ini apakah mempunyai akar batang daun atau tidak mempunyai akar batang daun. Jadi bagi 2. Yang kesini juga dibagi 2 panahnya. Terus sampai ditemukan tanaman apa atau makhluk hidup apa gitu ya. Kita contoh ada tanaman kacang tanah, jagung, padi, rumput, paku, tanduk rusa, lumut, ganggang, alga. Ini sepertinya adalah klasifikasi sistem yang lama ya, di mana
tumbuhan dibagi menjadi dua. Kita coba saja beberapa nama ini. Tumbuhannya yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Yang mempunyai akar, batang, dan daun yaitu kacang tanah, jagung, rumput, paku, tanduk rusa. Ini masuk ke sini. Sedangkan yang tidak mempunyai akar, batang, dan daun adalah lumut, ganggang, alga. Nah, sekali lagi ini karena ini adalah sistem klasifikasi yang lama, jadi ganggang, alga masih kita masukkan sebagai bentuk. Nanti selanjutnya tidak akan masuk lagi ke dalam tumbuhan ya, karena ini bukan termasuk tumbuhan. Tumbuhan sampai dengan pada lumut saja. Selanjutnya pada bagian yang ini 1A, kacang tanah, jagung, rumput, paku, tanduk rusa, ini sudah kita bagi dua ya, 1A dan 1B. Tanamannya dari yang sini, yang 8 ini sudah dibagi menjadi dua kelompok. Nih. Berikutnya yang 1A dibagi lagi dua kelompok lagi, yang berbunga yaitu kacang tanah, jagung, dan rumput. Ini adalah kelompok tanaman yang berbunga. Lalu yang tidak berbunga adalah tumbuhan paku, tanduk rusa. Nah, seperti kita ketahui tumbuhan paku itu berkembang biak dengan spora, jadi bukan dengan bunga. Yang ini kacang tanah, jagung, dan rumput adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga atau spermatopita. Yang ini adalah pteridopita. Berikutnya tumbuhan yang berbunga ada 3, ini kacang tanah, jagung, dan rumput. Apakah satu masih bisa dipisahkan lagi? Ada perbedaannya? Ternyata masih ada. Nah, kacang tanah termasuk tumbuhan dengan tulang daun menyirip atau mencari. Yang berikutnya yang 3B, jagung dan rumput termasuk tumbuhan dengan tulang daun tidak menyirip atau mencari. Ya, jelasnya ini adalah sejajar ya. Nah, kacang tanah menjadi 4A, jagung dan rumput menjadi 4B. Selanjutnya tumbuhan yang tidak punya akar, batang, dan daun ya, ini tumbuhan kita bagi menjadi lumut, tumbuhan berupa talus, dan ini ganggang. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak. Jadi kunci dikotomi untuk memisah-misahkan menjadi dua, masing-masing menjadi dua. Selanjutnya contoh bagian diagram klasifikasi halaman 54 menggunakan sistem klasifikasi 5 kingdom. Nah, yang ini ya, yang sudah 5 kingdom. Seperti yang tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumut, suplir, jagung, kedelai, terung, melinjo. Nah, ini kita bagi dua, tanaman yang berspora yaitu suplir dan lumut, kemudian tanaman tumbuhan yang tidak berspora yaitu dengan bunga, jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Yang berspora kita bagi dua lagi, yaitu berbatang jelas, yaitu suplir sudah memiliki akar, batang, dan daun. Yaitu contohnya suplir. Suplir itu adalah tanaman tumbuhan paku. Sedangkan yang tidak berbatang jelas yaitu lumut. Jadi dia belum mempunyai akar, batang, dan daun. Pada tumbuhan yang tidak berspora atau dengan bunga, ini dibagi dua, tumbuhan biji tertutup dan tumbuhan biji terbuka. Yang tertutup jagung, kedelai, terung. Yang terbuka adalah melinjo, dan seterusnya. Nah, berikutnya data pada diagram kunci dikotom di atas jika ditulis akan menjadi kunci determinasi sebagai berikut. Jika ditulis seperti ini nih, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B. Nah, di belakangnya ada nomor 1A, tumbuhan yang berspora, maka dia akan menuju ke nomor 2. Jadi kita langsung ke nomor 2. 2-nya ada 2A atau 2B kita pilih, dan seterusnya ya. Kita latihan. Contoh, tuliskan kunci determinasi untuk suplir. Nah, suplir itu kan ini. Suplir itu ada di 2A. 2 itu berasal dari sini.
Berarti 1A. Berarti suplir memiliki kunci determinasi 1A menuju 2, kemudian 2A suplir nih. Jadi kita tulis suplir itu 1A dan 2A. Nah, begini anak-anak cara menuliskan kunci determinasi pada kunci determinasi seperti ini. Biasanya pada soal-soal itu akan keluar seperti ini. Berikutnya adalah tuliskan kunci determinasi untuk melinjo. Melinjo itu di 3B. 3B di sini ya. Ini melinjo ya. 3 itu berasal dari sini. Dari 1B. Berarti melinjo adalah 1B, tumbuhan yang tidak berspora. Kemudian dari 1B menuju ke 3. 3-nya adalah 3B. Biji terbuka. Jadi kita tulis 1B dan 3B. Selanjutnya tuliskan kunci determinasi untuk terung. Terung itu yang ini. Terung itu 5B. 5 berasal dari 4, 4A. Berasal dari 3A, yang ini 4, 3A, kemudian dari 3, 1B. Jadi coba bisa nggak? Sudah bisa belum? Untuk kunci determinasi terung, coba apa? Ya, betul. 1B, 3A, 4A, dan 5B. Ya, terung itu sampai sini. Jadi mudah ya anak-anak, tinggal kita balikan saja dari belakang. Berikutnya tuliskan kunci determinasi untuk lumut. Lumut itu dari 2B. 2B-nya 1A. Jadi 1A, 2B. Ya, seperti itu. Berikutnya tuliskan kunci determinasi untuk jagung. Jagung itu ini 4B. Belakangnya 4B. 1B, 3A, 4B. Yang terakhir tuliskan kunci determinasi untuk kedelai. Kedelai itu 5A, 1B, 3A, 4A, 5A. Nah, demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Saya kira cukup. Di Papua ada burung cendrawasih. Sampai jumpa dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.